Lalu seperti apa upaya kepolisian untuk mengungkap fakta kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang hingga tuntas? Kita berbincang dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, Pak. Nah, kalau dari polisi hingga saat ini bagaimana hasil penyidikan? Terutama PR besarnya adalah untuk membuktikan unsur pidana ini agar tidak lolos lagi di pengadilan. Baik Mbak, Polri khususnya Bareskrim memulai proses penyidikan ini berawal dari adanya jeritan masyarakat korban koperasi Indosuria yang merasa mencari keadilan karena tersangka S dalam prasangka pertama yaitu Undang-Undang Perbankan, Penipuan dan Pemalsuan diputus bebas oleh pengadilan. Tentunya dengan adanya cerita masyarakat itu, kami bersama dengan Kementerian Koperasi dan Kejaksaan melakukan proses penyelidikan, di mana kami temukan sejak tahun 2012, Koperasi bersama ini ternyata cacat hukum, di mana dokumen-dokumen yang dulunya dalam pembuatan koperasi ini kita bisa buktikan palsu semuanya. Karena dalam proses pembuatan koperasi tentunya ada anggota. Anggota ini adalah orang-orangnya dia semua. Kemudian ada berita acara rapat pendirian, itu bohong semuanya. Kita bisa buktikan. Dan ternyata kita bisa buktikan setelah kita lakukan gelar perkara, kita menentukan bahwa saudara HS sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan surat dan 263 dan 266 KUHP. Dan ini berbeda dengan perkara yang dipersidangan yang kemarin. Demikian, Pak. Ini ada pemalsuan dokumen, juga tindak pidana pencucian uangnya dikejar ya, Pak Wisnu? Betul. Jadi selain dengan perkara TPA-nya atau tindak pidana awalnya itu adalah 263 dan 266 KUHP, kita juga menerapkan pasal TPPU. Ya, kami bersama dengan teman-teman di PPATK dan Kejaksaan sudah melihat melakukan tracing aset, di mana ada beberapa aset yang kami duga cukup besar bisa kita ungkap dan kita sita kembali, dan tentunya semua ini untuk kembali kepada korban yang saat ini lagi menderita akibat perbuatan tersangka tersebut. Oke, kalau yang satu pemalsuan dokumen berarti yang memberikan izin waktu itu, yang menerbitkan aktanya juga diusut, ada dugaan itu? Sudah diketahui? Kami masih mendalami proses penyidikan. Jadi kami akan berawal dari pemalsuan dokumen-dokumen untuk pembentukan koperasi. Dalam konstruksi kami bersama dengan tim jaksa, karena sejak awal kami selalu berkoordinasi dengan tim jaksa bahwa kita tahu bahwa koperasi industri ini adalah koperasi pura-puraan, di mana sebetulnya niat jahat dari tersangka ini untuk membentuk suatu badan hukum untuk mengumpulkan dana masyarakat. Ya, dan masyarakat. Okay. Nah, badan hukumnya itu dengan menggunakan koperasi yang ternyata setelah kita lakukan proses penyidikan dengan teman-teman koperasi, dinas koperasi dan kementerian koperasi, itu semua ternyata bohong semua gitu. Dan itu kita bisa buktikan dalam persangka kami. Bisakah dikatakan ini predicate crime-nya untuk menjerat tindak pidana pencucian uang, atau TPPU-nya bisa disidik sendiri tanpa predicate crime itu? Jadi dalam undang-undang TPPU harus ada TPA, Pak, tindak pidana awal. Nah, TPA-nya kita bisa buktikan pasal 263 dan 266. Ya. Dan setelah itu dibuktikan, tentunya TPPU-nya akan melanjutkan dengan tindak pidana TPPU. Jadi tidak bisa langsung TPPU, tapi kita buktikan dulu tindak pidana awalnya tersebut. Oke, karena sekarang dilacak juga tindak pidana awal, tapi yang menarik untuk disimak lebih banyak atau untuk diteliti adalah tadi aset 3 triliun kurang lebih, betul ya Pak Wisnu ya, yang saat ini sedang disidik. Apakah itu punya atas nama Indosuria atau atas nama Henry Surya secara pribadi? Dalam proses tracing aset, tentunya kita berkoordinasi dengan teman-teman dari PPATK. Kita bisa melihat bahwa adanya beberapa aset yang dikumpulkan oleh Koperasi Indosuria digunakan untuk membeli beberapa aset tanah, rumah, bahkan beberapa kendaraan untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut. Kita sudah melihat, kita sudah mengecek, dan kita masih berkoordinasi dengan teman-teman dari BPN, dari Korlantas untuk menyita semua aset tersebut. Kami menduga bahwa aset tersebut digunakan oleh tersangka untuk menyamarkan uang hasil kejahatan yang dia gunakan, yang dia terima dari korban-korban dari Koperasi Indosuria. Karena itu yang dikejarnya pembuktian terbalik di tindak pidana pencucian uang itu ya, Pak Wisnu? Ya, kita buktikan dulu tindak pidana awalnya, dan dengan dasar informasi dari teman PPATK, kita bisa lihat
ada beberapa aset yang disamarkan dengan nama-nama perusahaan-perusahaan cangkang, kemudian dengan nama-nama orang yang bukan tersangka, kita bisa menelusuri dan kita bisa menduga bahwa aset itu cukup banyak dan mungkin totalnya kurang lebih 3 triliun. Oke, jadi agar juga clear di publik, karena kan pertanyaan awamnya karena ini berkaitan dengan kerugian dari banyak sekali pihak, ini aset itu bisa disita kalau tindak pidana awalnya terbukti, barulah masuk ke tindak pidana pencucian uang, begitu ya Pak Wisnu ya? Sejauh ini belum ada aset yang disita? Asetnya sudah disita, Mbak. Jadi dalam perkara yang lama kita sudah menyita aset sebesar 2,4 triliun Oke. dan aset itu sudah diproses dalam proses persidangan dan ini teman-teman jaksa juga masih melakukan proses kasasi. Ini adalah aset tambahan lagi yang kita terus melakukan tracing aset karena dari hasil investigasi audit investigasi kerugian korban ini kurang lebih 15,9 triliun. Ya. Jadi kita menghitungnya itu dengan korban itu telah menginvestasikan berapa yang sudah dikembalikan dan berapa yang belum. Itu cukup lama untuk mengauditnya. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan. Teman-teman itu mengaudit 8 bulan dan diketahui kurang lebih dana yang belum dikembalikan kepada korban kurang lebih 15,9 triliun. Begitu dana tersebut hilangnya 15,9 triliun, kami mengejar aset terus, Mbak. Mana-mana saja dan kita juga mencoba untuk melihat aset yang ada di luar negeri bersama dengan teman-teman PPATK. Jadi terus juga dikejar aset ini dan yang paling penting adalah membuktikan tindak pidananya agar tidak bebas kembali, itu harapannya, begitu ya Pak Wisnu. Betul. Terima kasih atas waktunya Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak.